KKB Papua di dua wilayah makin terjepit. Aksi brutal yang dilancarkan digagalkan TNI dan Polri. Serangan demi serangan terus dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun, kali ini serangan membabi buta yang dilakukan KKB Papua di Kabupaten Yahukimo berhasil digagalkan TNI dan Polri. KKB Papua pun berhasil dipukul mundur, bahkan salah satu anggota teroris tersebut berhasil dilumpuhkan. Melansir dari laman Kodam 17 Cendrawasih, TNI Angkatan Darat.mil.id, kontak tembak antara KKB Papua dengan personel Satgas Koramil Persiapan Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua kembali terjadi pada hari Selasa. Kali ini aparat berhasil melumpuhkan satu anggota KKB Papua yang memegang senjata api jenis SS2 V4. Pada Selasa kemarin sekitar pukul 8. Kembali terlihat kelompok bersenjata mendekati Koramil Suru-Suru dengan formasi siap melakukan penyerangan, ujar Kapendam Cendrawasih Kolonel Amreza Nurpatria. Dilansir dari surya.co.id berjudul Serangan Brutal KKB Papua di Yahukimo Gagal Total. Anggota yang rempas senjata TNI dilumpuhkan. Dalam kontak senjata itu, petugas melumpuhkan anggota KKB Papua, sehingga anggota Satgas Koramil Suru-Suru terpaksa melumpuhkan satu anggota kelompok bersenjata yang membawa satu pucuk senjata laras panjang yang terkonfirmasi jenis SS2 V4 dengan alat bidik optik bumbungnya. Reza memastikan senjata itu adalah milik prajurit TNI Angkatan Darat yang tewas dibunuh KKB Papua saat pengamanan perbaikan Bandara Yahukimo di Kalibrasa, Distrik Dekai pada 18 Mei 2021 lalu. Selain mengamankan senjata tersebut, aparat keamanan juga berhasil menyita 5 magasin dengan jumlah amunisi sebanyak 139 butir, pisau, dan juga alat komunikasi. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan diserahkan kepada Polda Papua untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, kata dia. Menurut Reza, upaya penyerangan tersebut adalah yang kedua kalinya dilakukan KKB di Suru-Suru sejak 20 November 2021. Situasi di Suru-Suru mulai tidak kondusif sejak KKB Papua menyerang Koramil Persiapan Suru-Suru pada Sabtu pagi. Kontak senjata sempat terjadi selama 6 jam dan akibat kejadian tersebut, Sertu Ari Baskoro gugur. Sementara Komandan Koramil Kapten Inf Arfiandi mengalami luka tembak dan bacokan, kini dirawat di RST Marchan Inday Jayapura. Kemudian, KKB melakukan aksi pembakaran terhadap 5 unit kios yang ada di Suru-Suru pada 23 November 2021. KKB kembali berulah di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Jumat. Akibatnya, satu personel TNI yakni Serda Putra Rahadi gugur dan Praka Soeri mengalami luka tembak. Kelompok Egyanus Kogoya yang selama ini berada di Kabupaten Duga diduga telah bergabung di Suru-Suru karena kawasan tersebut merupakan wilayah perbatasan antara Yahukimo, Asmat, dan Duga. Sementara di wilayah lain, kabar terbaru KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya kini tampaknya semakin terjepit. Setelah kehilangan pemasok amunisi, satu anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah tersebut baru saja tewas ditembak Satgas Namangkawi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan anggota KKB Papua Martin Belau dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Namangkawi di Kampung Pisiga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Baku tembak yang terjadi Senin sekitar pukul 14.15 WIT. KKB Papua yang tewas merupakan anak buah dari Undius. Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Senin, mengatakan dari laporan yang diterima saat ini kondisi di wilayah itu relatif aman. Anggota TNI Polri melakukan patroli dan penjagaan di tempat-tempat rawan tindak pidana untuk mempersempit ruang gerak para pelaku melakukan aksinya. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtimbas di Kabupaten Intan Jaya agar tetap aman dan kondusif. Sementara itu terhadap kelompok-kelompok yang belum sepaham agar segera menyerahkan diri, karena aparat keamanan akan terus melakukan tindakan tegas dan juga terukur terhadap para pelaku, tegas Kombes Ahmad Kamal.